إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi karramna bil iman wa a'izzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan, kita terima, yang mudah-mudahan
Tiap tetes nikmat ini beriring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita tingkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan terhadiahkan selalu untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi pencinta umat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya khatib berwasiat mengajak kepada seluruh para jamaah, khusus untuk tidak khatib. Tak pernah bosan para khatib menyampaikan wasiat. Jangan lelah, jangan abai, jangan kita merasa nyaman dan tenang saat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita merasa takut, selalu kita merasa khawatir. Jangan-jangan Jumat ini adalah Jumat terakhir kita berada di alam dunia. Jangan-jangan pekan ini adalah pekan akhir kita menghembuskan nafas akhir di dunia ini. Jangan-jangan bulan ini adalah bulan akhir perpisahan kita dengan keluarga tersayang di alam dunia, berpisah dengan kematian. Jangan-jangan saudaraku, 2025 1447 Hijriah, detik akhir dari akhir 2025 ke depan, 3 bulan lagi kita akan berpisah dengan 25 Hijriah. Jangan-jangan ini adalah saat detik akhir kita berkumpul dengan orang-orang tersayang kita di alam dunia ini. Maka pantaslah Allah pesankan pada tiap kita yang yakin kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap jiwa kalian takut, sadar akan setiap bekal kalian buat hari esok. Maksudnya adalah bekal kita menuju setelah kematian kita. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah maha teliti dengan setiap apapun yang kalian kerjakan di alam dunia ini. Saudaraku, bumi sudah tak lagi bersahabat. Barangkali barokah demi barokah sudah mulai satu persatu Allah cabut. Terbukti dengan semakin meningkatnya kemiskinan yang ada di sekitar kita, bahkan di negara Pertiwi ini. Kemaksiatan merajalela, kejahatan terjadi di mana-mana. Sifat welas asih, sifat untuk saling menghargai sudah hampir tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sebuah label agama hanya menjadi sebuah label yang tak lagi mampu menggetarkan setiap relung hati kita. Dahulu ketika Bilal bin Abi Rabah, ketika beliau dipinta oleh cucu baginda Nabi Hasan wal Husain, setelah lama beliau tinggalkan Madinah sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat beliau lantunkan 2 kalimat syahadah, sampailah pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau langsung tersungkur, tak mampu menyelesaikan azannya. Itulah azan yang tak pernah tuntas di zaman Bilal bin Abi Rabah. Kenapa tak tuntas, saudaraku? Begitu dahsyatnya menghujam rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar nama Allah disebut,
ketika dia mendengar nama kekasihnya disebut, tak mampu ia berdiri dengan kokohnya. Banyak di antara kita rumah dekat dengan masjid, telinganya mendengar, matanya melotot, tahu azan masjid berkumandang memanggil, namun asyik dengan berbagai macam aktivitas sibuk dunia yang gak penting baginya. Padahal kita sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, masjid yang kita gedek, masjid yang kita nggak suka buat kita datengin, di akhir kehidupan kita pasti bakal kita masukin, mau tidak mau, suka tidak suka. Bahkan siapapun yang menghalangi jenazah kita untuk masuk masjid pasti akan dilabrak, pasti akan dipukul oleh orang-orang yang mengantar jenazah kita. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, nasihat demi nasihat, teguran demi teguran dari Allah, baik yang tersurat maupun tersirat, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita tak mampu merasakan langsung. Bukankah media sosial menjadi jembatan, media elektronik menjadi satu bukti buat kita bahwa fakta teguran nasihat tersebut ada. Kita punya telinga, kita dengar berbagai macam nasihat dengan kebaikan. Ayat-ayat Allah sudah dibacakan, pesan-pesan Nabi sudah disampaikan. Manakah di antara ayat-ayat dan hadis yang pernah kita dengar mampu menjatuhkan, mengucurkan derasnya air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menangis hanya pada saat kehabisan uang, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan dunia yang kita banggain, yang tak akan kita bawa menghadap kepada Allah. Maka tipikal orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah dengan sangat keras dalam surah Taha mulai ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri, siapapun yang cuek, siapapun yang berpaling, yang tak percaya dengan peringatan-peringatan kami, dengan nasihat-nasihat teguran kami, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan buat dia kehidupan yang sempit. Sempit bukan berarti dia kere, bukan berarti dia tak kaya raya, bukan berarti dia tak punya jabatan. Harta berlimpah tak membuat dia nyaman, tenang, nikmat dengan anugerah Allah, bahkan menjadi sebuah bencana. Ranjang empuk terasa bagaikan tidur di atas lantai. Rumah dan mewah yang setiap siapapun melihat akan berdecak kagum, laksana neraka bagi dia. Bukan kalimat yang pernah disampaikan baginda Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun sebaliknya, baitin nari, rumahku nerakaku. Lihatlah bagaimana peristiwa yang baru saja terjadi dan kita mendengar, kita melihat, saudaraku, orang-orang yang diberikan kekuasaan, diberikan anugerah oleh Allah amanah, namun dia sombong, merasa hebat, lupa khadimul ummah sayyiduha, budaknya, pelayannya umat adalah sayyiduha, pemimpinnya. Lupa mentang-mentang berada di atas daun, mentang-mentang menjadi bangsawan, mentang-mentang merasa kaya dan hebat, seolah-olah dia tak akan pernah
turun dari tahta singgasananya. Bagaimana kesombongan itu dipertontonkan. Allah murka. Nyata ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, berterima kasih, kau gunakan titipan Allah, amanah Allah pada tempat yang layak, tempat yang baik, kau jalankan amanah Allah dengan sebaik-baiknya, la azidannakum, janji Allah pasti ditambahin. Tentu plus ini berbeda dengan angan-angan kita. Di surah As-Saffat Allah sampaikan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Di ayat sebelumnya Allah sampaikan ada ampunan, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada istana yang begitu megah Allah siapkan di dunianya. Wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi pertolongan Allah yang kamu senang banget, nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah yang sangat cepat. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana legislatif kita, bagaimana yudikatif kita, eksekutif kita hari ini turun tahta hina di hadapan dunia, saudara. Dan bukankah kita pun ditegur, bagaimana cuaca sudah tak lagi menentu, bentar-bentar panas, bentar-bentar dingin, bentar-bentar hujan. Akibatnya suhu tubuh kita tak stabil, tumbuh virus-virus berbahaya yang tak pernah muncul sebelumnya mengintai setiap kita. Bagaimana dalam hitungan hari yang lalu kita melihat mungkin di media, saudaraku, bagaimana Bali di Denpasar sana ditegur oleh Allah banjir yang begitu dahsyatnya yang belum pernah terjadi pada saat ini. Bagaimana kendaraan yang beratnya sampai bertonton mengalir mengikuti derasnya air laksana mobil mainan. Lalu bagaimana dengan manusia, saudaraku? Air, angin, api, semua makhluk ciptaan Allah tunduk taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nasihat sudah sampai, fakta-fakta realita, bukti janji-janji Allah nyata sudah Allah turunkan. Namun tak menggetarkan hati kita. Haruskah menunggu sampai Allah turunkan adab yang sangat dahsyat? Dewasa ini ramai di media sosial, saudaraku. Bagaimana sesar Lembang mengintai tidur malam kita. Gempa yang baru saja terjadi beberapa bulan silam yang berpusat di Kabupaten Bekasi dengan 4,9 SR merupakan nasihat buat kita, saudaraku. Di abad ini Bekasi tak pernah menjadi pusat gempa bumi, namun fakta hari ini terjadi. Bukti kemaksiatan sudah merajalela. Bukti sudah banyak kelalaian-kelalaian dalam melaksanakan amanah Allah. Saudaraku, jelang tidur malam kita, tiba-tiba bumi kita digoyang dengan gempa 4,9. Kita mungkin tak dekat dengan pusat gempa bumi. Lalu bagaimana saudara kita yang di Kerawang, yang di Purwakarta? Begitu banyak bangunan-bangunan yang runtuh. Di sana bumi Allah, di sini pun bumi Allah, saudaraku. Allah suka-suka memerintahkan dimanapun makhluknya, ciptaannya, atas kehendaknya, nurut taat dengan kehendak Allah. Bukankah sudah terbukti bagaimana ketika Allah perintahkan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan itu Allah abadikan sampai yaumul qiyamah. Api yang sifatnya membakar, api yang sifatnya menghanguskan, namun tak berdaya di hadapan Allah ketika Rabbnya
penciptanya memerintahkan agar dia menjadi sejuk dan menyelamatkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan kita mendahulukan akal bagaimana caranya. Allah punya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mereka yang cuek dengan peringatan Allah, nasihat teguran Allah, hidupnya kebelangsa, hidupnya enggak tenang, hidupnya enggak nyaman. Kemewahan laksana buih yang ada di tengah lautan terlihat besar menjulang tinggi, namun rapuh tertiup oleh angin yang hanya sepoi-sepoi. Mudah rapuh, mudah frustasi, mudah stres menghadapi beban kehidupan yang paling dahsyat ancaman Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangunkan dia dari kuburnya, akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta, saudaraku. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangunkan dia dalam keadaan buta, tak melihat. Dia protes nanti di hadapan Allah. Allah sudah ceritain, belum terjadi, kabarnya sudah sampai, agar kita yakin, tumbuh rasa khasyah, rasa takut, jangan sampai kita di antara orang-orang tersebut. Apa kata mereka yang buta nanti? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangunkan saya, kau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah menjawab demo kita, protes kita. Kadzalika atatka ayatuna, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, teguran nasihat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari itu kau cuekin, kau masa bodoh, kau anggap Allah tak akan pernah menurunkan adabnya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun kamu saya cuekin sebagaimana kalian mencuekin ayat-ayat saya. Kita diusir dari Bekasi, bisa lari ke Jakarta. Di Jakarta tak terima, bisa lari ke Bandung, bisa lari ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ketika nanti bumi itu hanya satu milik Allah, kemana kita akan lari, saudaraku? Kemana kita akan berteduh? Kemana kita akan minta pertolongan? Sementara hari itu yauma la dhilla illa dhilluhu, yang hari itu tidak ada pertolongan, perlindungan dari Allah kecuali perlindungan yang sudah Allah siapin. Ayo saudaraku, jangan abai kita. Jangan merasa aman. Semua sudah Allah kasih, semua sudah Allah berikan. Barulah saat kita terbujur di pembaringan rumah sakit, baru meleleh air mata, baru menetes rasa penyesalan. Jangan sampai ini terjadi, saudaraku. Betullah kata Nabi, ada dua nikmat, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihhah wal faragh, sehat dan waktu lapang. Saat sehat lupa kalau dia pada saatnya bakal sakit. Saat banyak waktu lupa kalau nanti pada saatnya waktu akan sempit. Barulah dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andai kau hidupkan lagi saya di alam dunia, saya janji ya Allah, fa as-saddaqa, saya akan rajin sedekah, wa akum minas salihin, akan jadi hamba-Mu yang saleh. Kemana kau saat masih kaya? Kemana kau masih punya harta? Kemana kau saat masih hidup? Kenapa sudah ada di alam baka, sudah di alam kubur baru meratap? Terlambat, saudaraku. Mudah-mudahan Allah jadikan kita jadi hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah, menjadi hamba yang meringan tangan, peduli dengan sesama, peduli dengan syiar-syiar ajaran agama Allah, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelanjakan, untuk menghabiskan harta yang Allah amanahkan, titipkan ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada saatnya nanti
Allah selamatkan kita dari dahsyatnya sakratul maut bersama orang-orang tersayang kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah bin ahlil khair. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منه بطن وحافظوا على الطاعة وحضر الجمعة والجماعة. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى الله من الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وبطن من بلدنا بكاسي جاكرتا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم نصر إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة واحقن دماؤهم. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين وأنزل غضبك عليهم. اللهم نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.